Frater, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Vigili Malam Paskah dengan meriah. Ada gelap dan terang, ada nyanyian pujian Paskah, ada bacaan dari Perjanjian Lama tentang kisah penciptaan dan pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ada kemuliaan yang meriah dengan kerincing. Ada Haleluya meriah yang biasanya Haleluya dinyanyikan oleh solis, dinyanyikan oleh imam dengan 3 kali modulasi. Ada bacaan Injil tahun B yang indah. Dan nanti kita masih akan melanjutkan dengan litani orang kudus, berkat air baptis dan air suci, pembaharuan janji baptis, dan nanti ekaristi dan ditutup dengan berkat meriah Paskah. Cukup panjang perayaan syukur ini. Intinya adalah kita ingin mensyukuri karya penyelamatan Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus melalui peristiwa wafat dan kebangkitannya. Begitu bersyukurnya karena Yesus bangkit, maka bersoraklah. Setelah kita puasa 40 hari nggak nyanyi Haleluya, saatnya malam hari ini kita nyanyikan Haleluya meriah. Amin. Anda kalau amin wajahnya yang asik dong. Mentang-mentang jam segini ya bacaannya panjang, ngantuk-ngantuk ya. Sukacita nggak malam ini? Yesus bangkit loh, untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan kita. Kasih tahu sama temannya, Yesus sudah bangkit, nebus dosa lo, nyelamatin lo. Ayo kasih tahu, biar bangun, ayo. Tepok dikit tapi jangan kenceng-kenceng ya. Bacaan Injil tahun B ini dari Markus. Intinya adalah ada 3 wanita. Siapa aja yo? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Wanita itulah yang ketika Yesus wafat memberi rempah-rempah, dan wanita itulah yang pagi-pagi benar datang ke makam Yesus. Sampai di makam, biasa wanita kan harusnya berpikir ketika nanti sampai di makam kita ngapain ya. Begitu sampai di situ nanti siapa yang akan menggulingkan batu, itu biasa gitu ya. Tapi sampai di situ batunya sudah terguling. Kalau batunya terguling, berarti dia nggak usah lagi berpikir siapa yang akan menggulingkan batu itu. Dan akhirnya ada dikatakan seorang muda yang jubahnya putih itu langsung berkata kepada 3 wanita itu, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu kan? Pakai bahasa saya, yang kemarin disalibkan wafat, dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Udah sampaikan kepada para murid-muridnya dan kepada Petrus, pergilah ke Galilea, seperti yang dikatakan juga di Galilea oleh Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Yang menarik ada 2. Yang pertama adalah pewartaan justru pertama kali kebangkitan itu kepada perempuan, yang pada waktu itu perempuan itu tidak diperhitungkan. Maka misalnya gini ya, 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Betul? Berarti nggak diperhitungkan, tidak termasuk yang 5.000 orang. Betul nggak? Tapi justru yang tidak diperhitungkan inilah
yang diberi kesempatan pertama kali untuk menyaksikan kubur kosong, Yesus bangkit. Apalagi di antara perempuan ini ada namanya Maria Magdalena, yang konon dalam tafsir macam-macam termasuk adalah yang dulu perempuan yang kedapatan berbuat zina dan lain-lain. Halo. Jadi jangan pernah ngecilin orang. Justru orang yang kecil yang gak pernah diperhitungkan, justru itulah yang diberi kesempatan pertama. Saya senang Anda diem, kayaknya lagi mikir. Maka jangan main-main dengan perempuan, ya toh? Yang diberi kesempatan pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, sabda dari pemuda yang jubah putih itu, yang mengatakan jangan takut. Kata jangan takut ini harusnya menggema dalam pikiran dan hati kita. Setiap orang, Anda dan saya, itu mempunyai ketakutan, betul tidak? Sampai malam hari ini masih punya ketakutan nggak? Normal, wajar. Dalam ilmu psikologi ada 5 ketakutan manusia. Yang pertama adalah takut ditolak. Ada yang di sini takut ditolak? Ditolak mengutarakan cintanya, ditolak sama mertua, ditolak sama tempat kerjanya, ditolak sama sekolahan favoritnya. Takut ditolak. Betul tidak? Yang terakhir pasti saya tahu Anda takut ditolak masuk surga. Itu. Yang kedua, takut gagal. Aduh, aku bisa nggak ya? Lulus nggak ya? Bisa kerja nggak ya? Pertanyaan-pertanyaan gitu kan artinya apa? Dia takut gagal. Termasuk kalau nanti aku membangun rumah tangga sama dia, berhasil nggak ya? Kan ada rumah tangga yang gagal juga, betul nggak? Aku dikasih modal usaha, berhasil nggak ya? Takut gagal juga. Karena udah 3 kali gagal nih, halo. Gagal maning, gitu. Yang ketiga, takut miskin. Masih takut? Udah terbiasa miskin ya? Seandainya ada jamu tolak miskin pasti Anda beli itu. Betul tidak? Jadi orang miskin tuh nggak enak, nggak diperhitungkan, betul nggak? Siapa yang di sini sejak pandemi sampai sekarang ekonomi rumah tangganya belum bangkit-bangkit? Gak usah tunjuk jari. Takutnya dibantu PSE ntar. Paroki kita punya loh daftar yang dibantu umat. Tiap lingkungan itu ada sekitar 5. Nah, kalau lingkungannya ada 32, tinggal dikali. Itu kan berarti yang dibantu itu kategorinya orang miskin. Atau kata kerennya sih bagus, prasejahtera. Iya kan? Tapi kalau saya lihat ini sih kayaknya nggak ada yang miskin deh. Tapi takut miskin kan? Betul tidak? Yang keempat, takut sakit. Kemarin tuh pada pakai masker, sekarang aja masih pakai, takut apa tuh? Minum vitamin takut apa tuh? Halo? Ada yang pakai gelang kesehatan, sepatu kesehatan, celana kesehatan, apalagi. Itu takut apa tuh? Sakit. Uang tabungan sebanyak apapun kalau sakit-sakitan lama-lama uangnya. Udah gitu dengar dari tetangga, sahabat dan kenalan, wih ada flu Singapura. Terus sekarang ada DBD, terus ada apa lagi? Ya, pejabat gubernur DKI Heru bilang di Jakarta ini sudah ada 500 orang yang terkena DBD. Terus lagi berita di Jakarta ini juga sudah masuk flu Singapura yang nanti keluar bintik-bintik gitu kayaknya. Takut sakit.
Yang kelima, dan saya kira Anda semua setuju, adalah takut mati. Betul nggak? Pasti kalau Anda ditawarin mati besok pagi masih nawar kan? Jangan dulu Tuhan, gitu. Saya belum menikah, gitu kan? Nggak tahu dia susahnya nikah. Jangan dulu Tuhan, gitu. Saya masih pengen lihat anak saya gede. Setelah anak gede, jangan dulu Tuhan, saya masih pengen lihat anak saya nikah. Setelah anaknya nikah, jangan dulu Tuhan, saya masih pengen lihat anak saya punya anak. Itu kan? Setelah punya cucu, jangan dulu Tuhan, saya pengen lihat cucu saya gede. Betul kan? Ntar pengen lihat cucunya nikah. Terus mau nawar apa lagi setelah itu? Takut mati. Maka jangan takut, itu harusnya menggema dalam pikiran dan hidup kita. Menurut penelitian Richard Rumbrand dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kata jangan takut atau yang sepadan dengan kata itu jumlahnya 366. Berapa? Dalam satu tahun ada berapa hari? 365. Berarti setiap hari Tuhan itu bersabda kepada kita, jangan takut, plus satu bonus. Pertanyaannya, masih takut nggak? Udah tiap hari disabdakan jangan takut, dikasih satu bonus, masih takut? Saya hari ini ingin mengatakan, walaupun ada yang tersenyum dan tertawa, saya ingin mengatakan wajar kalau Anda masih takut. Maka kata atau sabda jangan takut itu harusnya menggema terus dalam pikiran dan hati kita. Sebab Yesus telah bangkit, maka jangan takut, dosamu pun sudah ditebus, bahkan kamu telah diselamatkan. Jadi jangan takut gagal, ditolak, miskin, sakit, mati, karena ada Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Nanti dilanjutkan di rumah. Tuh kan kalau nyanyi gini nggak ada yang takut kan? Asik semua kan? Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nanti dilanjutkan di rumah. Saya lihat udah hilang takutnya nih. Maka hidup Anda tuh jangan hidup prapaskah. Hidup Anda adalah hidup pasca. Pasca adalah kebangkitan, bukan gelap tapi terang. Maka jangan takut, karena kita sudah punya sang terang yang telah bangkit jaya dan mulia dan telah menyelamatkan kita. Amin. Mungkin pantun kecil ini, nanti kalau saya khotbah bisa sampai subuh nih masalahnya nih. Tiba-tiba keluar dari gereja udah sahur, ya kan? Ya coba bayangkan, dari kitab Kejadian, kitab Keluaran. Nah kalau saya khotbah sampai kitab Wahyu, parah kan? Ya mungkin pantun kecil ini. Ini pantun malam Paskah. Ke Yogyakarta beli bakpia, mampir ke pasar beli serikaya. Kristus telah bangkit mulia, mari bersoraklah haleluya. Kalau udah nyanyi, udah tepuk tangan, takutnya hilang. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.